والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن التقوى مدار كل السعادة، كما أن اتباع الهوى رأس كل الشقاوة. فاتقوا الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang sufi besar dari Mesir yang wafat tahun 709 Hijriah, pembangun Thariqah Sadziliyah ketiga setelah Al-Imam Abul Hasan Ats-Tsadzili meninggal dunia, dimakamkan di Humaisara, diteruskan oleh muridnya Abul Abbas Al-Murji. Sepeninggalnya Abul Abbas Al-Murji digantikan oleh muridnya Al-Imam Ahmad bin Atha'illah As-Sakandari. Al-Imam Ahmad bin Atha'illah As-Sakandari menulis sebuah buku yang berjudul Al-Hikam. Banyak dibaca kitab ini di pesantren-pesantren baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Satu dari mutiara hikmahnya, Al-Imam Ahmad bin Atha'illah As-Sakandari, beliau katakan, la tarhal min kaunin ila kaun fatakuna kahimarir roha, walakin irhal minal akwan ilal mukawin. Afala tanzuru ila qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Kata Al-Imam Ahmad bin Atha'illah As-Sakandari, jangan engkau hijrah, jangan engkau berpindah dari satu alam menuju alam yang lainnya yang tanpa memberikan makna apapun buat hidupmu. Karena itu tak ubahnya ibarat keledai penggilingan yang berputar-berputar terbuai oleh pertukaran waktu. Namun hendaklah engkau berhijrah dari alam semesta menuju Sang Pencipta alam. Tidaklah engkau melihat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Hijrah banyak makna dan model yang diungkapkan oleh para ulama. Ada hijrah badaniyah, yaitu perpindahan dari satu tempat menuju tempat yang lainnya. Ada hijrah ruhaniyah, yakni perpindahan dari karakter buruk menuju karakter mulia. Kalaulah hijrah badaniyah telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang terjadi pada bulan Safar tanggal 26, Rasulullah mulai meninggalkan rumahnya menuju Madinah, namun singgah terlebih dahulu di Jabal Nur, sehingga baru meninggalkan kota suci Mekah pada tanggal 1 Rabiul Awal, sampai di Kuba pada tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah mendirikan masjid pertama kali di Kuba yang diberi nama sampai saat ini adalah Masjid Kuba. Kemudian berpindah lagi menjadi bergeser sedikit, yaitu yang sekarang dinamai dengan Masjid Al-Madinah Al-Munawwarah. Tepatnya sampai di situ yaitu tanggal 26 Rabiul Awal. Demikian menurut para ulama. Namun penanggalan 1 bulan pertama dari bulan-bulan hijrah adalah bulan Muharram. Itu karena ketika umat Islam berhaji, Umar bin Khattab lakukan strategi agar penanggalan tahun hijrah banyak diketahui oleh banyak orang, sehingga ketika haji diumumkan dan sepulangnya haji, orang-orang yang di seluruh penjuru dunia mengumumkan bahwa Islam punya tahun hijriah, walaupun hijrahnya Nabi Muhammad SAW terjadi pada bulan Safar. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, kalaulah hijrah badaniyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, itu bukan hanya sekedar hijrah badaniyah semata. Kita lihat sebelum Nabi Muhammad hijrah, Madinah tadinya kota terpencil, kota tidak terkenal. Namun setelah Nabi Muhammad hijrah, Madinah menjadi kota yang sangat terkenal di seluruh penjuru dunia. Bahkan dengan adanya hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, salat di Masjid Nabawi 1 rakaat saja berbanding 1000 rakaat jika kita melaksanakannya di Masjid Aqsa. Bahkan ada tempat namanya Raudhah ma baina qabri wa minbari, Raudhah min riyadil jannah, antara kamarku yang sekarang jadi makamnya Rasulullah dan mimbarku ada tempat namanya Raudhah min riyadil jannah. Tapak demi tapak, langkah demi langkah yang dilalui oleh Rasulullah SAW di Madinah menjadi nilai sejarah yang sangat berharga bagi peradaban umat Islam. Namun setelah tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW mengatakan, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota suci Makkah. Ini maksudnya adalah hijrah badaniyah, namun hijrah ruhaniyah, perpindahan dari karakter buruk menjadi karakter mulia, tak ada batas. Maka oleh sebab itu, mumpung kita masih berada di tanggal 21 Muharram,
tahun 1444 Hijrah, maka ada prioritas yang harus kita utamakan. Apa itu? Niat. Kita lihat baginda Nabi ketika mau berhijrah ke Madinah, beliau kumpulkan para sahabatnya. Lalu Nabi Muhammad bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya segala sesuatu itu akan bernilai ibadah bagi seorang muslim jika disertai dengan niat. Dan segala perbuatan yang kita lakukan tergantung daripada niatnya. Maka oleh sebab itu, ibaratnya hidup kita ini lagi mencuci pakaian, sabun tinggal sedikit, cucian masih banyak. Maka bagaimana seorang muslim bisa mencuci pakaiannya begitu banyak dengan sabun yang sedikit? Kita hidup di dunia ini, umur sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan perpindahan tahun demi tahun, usia kita makin bertambah. Tentunya umur kita makin berkurang. Kita makin mendekati ajal kita. Maka oleh sebab itu, yang terbaik bagi kita semua adalah bagaimana bisa menjadikan semua kegiatan yang kita lakukan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kalanya ibadah itu biasa saja, kegiatan itu adat. Namun kalau muslim itu cerdas, dia niatkan itu sebagai ibadah, maka jadilah itu ibadah. Sebagai contoh, pagi hari tentu adat kita, kebiasaan kita semuanya mandi. Mandinya semuanya basah dari rambut sampai kaki. Kalau kita lakukan mandi itu di hari Jumat dengan mandi biasa saja tanpa ada niat, maka tidak ada nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita cerdas, mandinya kita itu diniatkan sebagai mandi sunnah di hari Jumat, maka itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan pahala. Contoh lain, setiap kita yang masih bekerja, tentu pagi hari setelah subuh kita berangkat semuanya bekerja untuk nyari duit. Kalau hanya itu yang kita lakukan, maka itu tak bernilai ibadah di sisi Allah. Namun kalau seorang muslim yang cerdas, ketika melangkahkan kakinya dari rumah menuju tempat kerjanya, dia berniat, ya Allah, saya niat langkahkan kaki saya ini untuk mencari nafkah buat anak istri saya sebagai kewajiban bagi saya. Maka dengan demikian kegiatannya tersebut akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan pahala, bahkan itu berpahala yang wajib. Wa inna mamlikurim lima nawa, dan segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Karena ada kalanya satu kegiatan jika niatnya banyak, maka pahalanya akan banyak pula. Sebagai contoh, begitu kita masuk masjid, kita sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat tahiyatul masjid. Tapi ada yang lebih cerdas, dia sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian juga dia niatkan sebagai sholat sunnah syukur wudhu. Kita duduk di masjid, kalau hanya sekedar duduk, ya udah gugur kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat. Tapi ada yang cerdas, duduknya di masjid bukan hanya sekedar untuk menggugurkan sholat Jumat, tapi dia niatkan iktikaf
dengan niat itu maka akan banyak pahalanya. Bahkan dia niatkan thalabul ilmi, menuntut ilmu, dia mencari pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh khatib, bahkan dia niatkan sebagai ajang silaturahim, bertemu dengan sesama muslim. Maka oleh sebab itu, kenapa umat Islam nanti di akhirat, kalau dia masuk surga, dia akan selamanya di surga. Tapi orang kafir, kalau dia masuk neraka, dan memang dia akan masuk neraka, itu selamanya di neraka. Kenapa demikian? Karena sudah ada niat. Di dunia dia berniat bahwa dia akan Islam selamanya, maka nanti di akhirat dia akan masuk surga selamanya. Demikian dengan orang kafir. Dia berniat ketika di dunia akan kafir selamanya, maka nanti di akhirat dia akan masuk neraka selamanya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka oleh sebab itu, pesan Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, la tarhal min kaunin ila kaun. Jangan kita berpindah dari satu waktu ke waktu yang lainnya tanpa memberikan manfaat buat diri kita. Mestinya kita harus cerdas. Segala apa perbuatan yang kita lakukan ini harus bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kita itu minallah billah wa ilallah. Kita itu dari Allah. Tidak ada satupun yang kita lahir ke dalam dunia ini karena keinginan orang tua kita, keinginan kita sendiri. Banyak orang tua yang kepengen lahir anaknya laki-laki, perempuan yang lahir. Kepengen anaknya perempuan, lahir laki-laki. Bahkan banyak orang yang pengen punya anak tapi tidak punya anak. Ini pertanda bahwa kita lahir di alam dunia ini minallah, lalu billah, untuk Allah. Kita hidup di dunia ini, tujuan utama kita adalah ibadah kepada Allah. Kemudian ilallah, kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita dulu lahir ke alam dunia ini dalam keadaan suci, tanpa ada dosa, bagaimana kalau kita nanti kembali kepada Allah dengan berlumuran dosa? Maka oleh sebab itu, jadikan hari-hari kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, walakin irhal minal akwan ilal mukawwin. Akan tetapi kita harus berpindah dari alam semesta ini menuju sang pencipta alam. Apa ini maksudnya? Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lihat ayat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq. Iqra. Jibril, Iqra ya Muhammad. Mana Nabi Qari? Iqra, Iqra sampai 3 kali. Iqra, suruh baca. Tapi kalau kita renungi ayat yang baru turun baru 5 ayat. Iqra di sini apa yang harus baca? Apakah baca Quran? Pada waktu itu tentu yang paling utama adalah bukan baca Al-Quran, karena Al-Qurannya belum ada. Tapi selanjutnya setelah Al-Quran ada, tentu juga baca Quran. Apa yang dimaksud Iqra di sini? Baca alam semesta ini. Ketika kita membaca alam semesta, maka akan melahirkan banyak ilmu pengetahuan, akan melahirkan banyak teknologi. Lihat para peneliti dari berbagai dunia, dia baca alam, menghasilkan banyak ilmu pengetahuan. Namun kita sebagai seorang muslim, ketika membaca, bukan hanya sekedar membaca jadi ilmu pengetahuan, jadi jurnal, jadi disertasi, jadi tesis, jadi skripsi, bukan itu saja. Terakhir yang harus kita endingkan adalah wasjud waqtarib. Kita lihat surat Al-Alaq ayat terakhirnya. Wasjud waqtarib, agar engkau bisa sujud kepada Allah.
Di alam semesta ini kalau kita baca, justru seharusnya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, sebulan yang lalu kita berkurban kambing. Banyaknya kurban kambing. Coba kita baca. Kambing itu saudara, kalau beranak sedikit, beda dengan anjing. Sekali beranak banyak. Siogianya di alam dunia ini banyakkan kambing. Kenapa? Karena banyakkan anjing. Siogianya. Kenapa? Karena anjing sekali beranak banyak dan kambing sekali beranak sedikit. Tiap tahun dipotong itu kambing. Tapi kenapa kambing makin banyak dan makin banyak? Ini pertanda bahwa kambing itu mau memberi. Dengan memberi, Allah yang Maha Pemberi akan membagi kepada engkau dengan pahala yang berlipat ganda. Kita baca alam itu. Kita jangan jauh-jauh. Dalam jiwa kita ada banyak rambut. Rambut kepala, ada rambut jenggot, ada alis, ada bulu mata. Coba kita renungi. Setiap bulan, bahkan sabang hari, itu rambut kita potong. Rambut kepala 3 bulan sekali kita potong. Jenggot tiap hari kita potong. Kumis kita potong, kita cukur, tapi numbuh lagi. Ada satu rambut yang tak pernah dipotong dan segitu-gitu aja, tidak pernah panjang, yaitu rambut alis, tak pernah dipotong. Ini artinya dari alam semesta ini kita harus berhijrah. Ternyata dengan berbagi, Allah yang Maha Pembagi-bagi kan berbagi kepada kita. Karena dari membagi itu ada nilai kesyukuran. La in syakartum la azidannakum. Ada lam taukid, la azidannakum, ada nun taukid, la azidannakum, ada tasydid syakiratul taukid. Kata bagian Nabi, mana qasam malum bisadaqati. Bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang engkau infakkan, justru itu akan bertambah. Maka oleh sebab itu, mari hijrahkan diri kita yang tadinya tahun yang lalu kita sebagai orang pelit, orang bakhil. Tahun ini kita harus hijrahkan diri kita menjadi pribadi yang gemar membagi, menjadi pribadi yang dermawan. Karena yakinnya orang yang dermawan sudah pasti kaya raya, tapi belum tentu orang yang kaya raya itu orang dermawan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن من اتقوا الله أفلح ونجح وكان له من أمره فرجا ومخرجا. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين التابعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولمن أعمر هذا المسجد ولمن أحب وأحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله ولذكر الله أكبر.